Setelah sebelumnya kita tahu bahwa dalang dibalik insiden Broggy adalah Hunter rank A bernama Lee Min Sung yang seorang wakil ketua Guild Grim Reaper, kita dibawa kembali ke dalam Shadow Dungeon. Di sana, Grey masih terus berburu para goblin. Melihat Grey yang semakin ahli dalam berburu, Beru memberikan pujian dan menyuruh Grey untuk terus berjuang lebih keras agar Grey bisa jadi lebih berguna bagi Young Monarch. Kemudian pesan dari sistem muncul, yang tertulis bahwa jumlah XP yang didapatkan Grey sudah mencapai jumlah yang dibutuhkan, dan XP itu akan ditransfer kepada player sebanyak 50%. Melihat XP-nya naik setelah Grey selesai berburu, Suho jadi terkejut. Dia pun bingung dan memberitahu Beru. Menurut Beru, ini hampir mirip dengan sistem di mana XP yang didapatkan Shadow Soldier dialihkan kepada tuannya. Kemudian Beru berinisiatif untuk membuat Grey terus berburu di Shadow Dungeon. Namun pesan dari sistem kembali muncul, karena Suho telah memenuhi syarat, dia mendapatkan sebuah quest harian Dungeon Cleaning. Suho diminta membunuh 100 goblin biasa, 10 goblin Desurion, dan 1 goblin Centurion. Setelah membaca itu, Suho menyimpulkan bahwa dirinya diminta untuk membunuh goblin setiap hari. Jika setiap hari ada quest, maka dia juga akan mendapatkan hadiah setiap hari setelah menyelesaikan quest tersebut. Karena Suho merasa sulit jika harus mencari goblin satu persatu, maka Suho mengambil trompet pemanggil goblin yang ada di dalam inventorinya. Setelah meniup trompet itu, seketika para gerombolan goblin datang menghampiri Suho. Setelah para goblin datang, Suho terlihat semakin bersemangat. Dia pun menggunakan tinjunya yang telah dilapisi Rules Authority untuk menghajar para goblin itu. Dengan sekali serang, Suho berhasil mengalahkan sekelompok goblin yang ada di hadapannya. Di saat itu, Suho merasa bahwa membunuh goblin tidak lagi menyenangkan. Tapi karena dia harus mengalahkan lebih banyak goblin lagi, Suho pun kembali meniup trompet itu berkali-kali. Beberapa saat kemudian, segerombolan goblin dalam skala besar datang menghampiri Suho. Untuk menghadapi para goblin itu, Suho kemudian membangkitkan beberapa mayat goblin menggunakan skill Shadow Extraction-nya. Lalu Suho bersama Grey, Beru, dan prajurit bayangan goblinnya mulai menyerang para gerombolan goblin yang ada di hadapannya. Tak butuh waktu lama, quest harian Shadow Cleaning telah selesai. Grey terlihat kelelahan karena sudah 3 jam berburu tanpa henti. Di sisi lain, Suho melihat notif quest hariannya. Di sana meskipun Suho telah mencapai target yang ditentukan, namun sistem terus menghitung kelebihannya. Merasa ada yang aneh dengan hitungan dari sistem, Suho berniat untuk terus berburu karena mungkin ada rahasia di baliknya. Di sisi lain, Grey yang sudah kelelahan terkejut dengan semangat bertarung Suho itu. Suho pun membunuh para goblin 2 kali lipat dari target yang sistem tetapkan. Di sana Suho merasa senang karena dugaannya tentang rahasia di balik hitungan sistem itu benar. Namun di sisi lain, Grey malah terlihat tepar karena sangat kelelahan. Suho kemudian melihat hadiah yang dia dapatkan. Terlihat ada 4 hadiah di sana. Yang pertama adalah pemulihan status, kemudian ada 3 poin stat tambahan. Selain itu, Suho disuruh memilih antara Blast Random Box dan Curse Random Box. Suho kemudian mencoba hadiah pertamanya. Dengan skill itu, dia bisa pulih sepenuhnya seperti saat dia naik level. Skill itu akan sangat berguna jika digunakan saat Suho terluka di tengah pertarungan. Lalu Suho mengecek status window-nya untuk melihat hadiah yang kedua. Dan yang terakhir, Suho diminta memilih salah satu dari 2 kotak yang disediakan. Yang pertama adalah Blast Random Box, menyediakan item yang diinginkan seorang player. Dan yang kedua adalah Curse Random Box, menyediakan item yang diperlukan oleh seorang player. Setelah berpikir sangat keras, Suho akhirnya memilih Curse Random Box. Setelah Suho membuka kotak itu, alangkah bahagianya dia menerima sepasang gauntel dari dalam kotak itu. Sarung tangan itu dibuat dari tanduk iblis vulkan yang tamak, dapat memberikan dampak yang lebih besar berkat otoritas vulkan yang ada di dalamnya. Item ini memberikan 30% damage tambahan dan akan menjadi semakin kuat saat semakin banyak jiwa demon yang dilahap. Suho pikir itu adalah hadiah yang sangat berguna, karena dia tidak bisa setiap saat mengubah pasukan bayangan menjadi sarung tangan. Jadi dia memang sangat membutuhkan senjata yang terpisah. Lalu Suho mencoba sarung tangan barunya itu. Dia merasa bahwa senjata barunya terasa agak berat. Jadi Suho berpikir harus memperbesar stat kekuatannya dengan menggunakan semua stat point yang dimilikinya untuk strike. Setelah itu, melihat Grey yang sudah tidak sanggup untuk berburu lagi, Suho memutuskan untuk mengakhiri perburuannya dan keluar dari Shadow Dungeon bersama Beru. Setelah keluar dari Shadow Dungeon, Suho berencana untuk mulai menyelidiki terkait Guild Grim Reaper. Namun dia bingung dari mana dia harus memulai pelacakannya itu. Ketika Suho sedang bingung, Suho tiba-tiba mendapatkan pesan dari seniornya yang meminta tolong. Suho pun pergi menemui seniornya itu dengan datang ke wilayah stasiun kota Seoul. Di sana Lim Dogi yang sudah menunggu Suho berterima kasih karena Suho sudah mau datang. Dia bilang bahwa dia harus masuk ke sebuah dungeon, namun rekan-rekannya sesama tim pengangkut tidak ada yang datang.
Jadi Talim meminta Suho untuk membantunya. Karena merasa misi ini sesuai dengan tujuannya, Suho pun menerima tawaran dari seniornya itu. Setelah Suho memakai tim seragam pengangkut, sekelompok hunter penyerang tiba di TKP. Mereka pun heran karena hanya ada 2 orang yang menjadi tim pengangkut. Meskipun Lim Do-gyu sudah memberi klarifikasi, namun ketua tim penyerang tetap jengkel dengan anggota tim pengangkut yang tidak memiliki tanggung jawab meskipun sudah menandatangani kontrak kerja. Ketua penyerang itu pun mengancam jika sampai Suho dan Lim Do-gyu tidak becus, maka dia akan melaporkan ke asosiasi agar tidak bisa bekerja sebagai tim pengangkut lagi. Di sisi lain, Suho mengamati anggota tim penyerang dan berpikir bahwa mereka hanya terdiri dari 4 hunter rank D tipe mage, 4 hunter rank D tipe fighter, dan 1 healer rank C. Orang yang bicara tadi sepertinya si healer, yaitu ketua tim penyerang. Suho lalu mengurutkan kejadian-kejadian yang dia alami. Dimulai dari dia mendapatkan gauntel pelahap demon, seniornya yang meminta bantuan, dan dungeon tipe field milik Guild Reaper. Jika semua ini bukanlah kebetulan, Suho merasa seperti sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Setelah itu mereka memasuki dungeon tipe field yang dimiliki oleh Guild Reaper. Sementara di sisi terdalam dungeon, terlihat ada 3 sosok monster yang sedang membakar seorang manusia. Para hunter penyerang yang baru memasuki dungeon menggunakan sihir api sebagai alat penerang. Melihat ada beberapa monster yang datang, pemimpin tim memberikan aba-aba kepada rekannya untuk membuat formasi bertarung. Dikarenakan tim pengangkut hanya ada 2 orang, ketua tim penyerang mengisyaratkan agar mereka tetap berada di sisi tim penyerang dan dengan cepat mengurus monster yang sudah dikalahkan. Di sisi lain, para tim penyerang yang lain sedang menghajar monster kadal raksasa yang menyerang mereka. Setelah para monster sudah berhasil dibereskan, Suho membangkitkan mayat goblin dari Shadow Dungeon yang dia simpan di inventorinya. Saat ini Suho sudah bisa membangkitkan 7 pasukan bayangan karena stat intelijennya sudah meningkat. Kemudian melihat banyak mayat monster yang ada di hadapannya, ketua tim penyerang merasa terhambat perburuannya karena tim pengangkut hanya ada 2 orang. Namun, di saat dia melirik ke belakang, dirinya dibuat terkejut saat melihat tim pengangkut sudah menyelesaikan tugasnya. Di sana terlihat ada banyak prajurit bayangan yang membantu mengangkut mayat monster itu. Ketua tim kemudian mendekati Suho dan bertanya apakah mereka semua pasukan summon yang dikeluarkan oleh Suho. Dengan pede, Suho mengiyakan pertanyaan itu. Mendengar hal itu, dengan penuh semangat, ketua tim penyerang langsung menawari Suho untuk menjadi anggota eksklusif tim pengangkut dari tim penyerangnya. Si ketua juga menawarkan akan memberikan bayaran terbesar berdasarkan nilai yang ada di pasar, tapi Suho langsung menolak tawaran itu. Di sisi lain, tiba-tiba salah satu anggota tim penyerang berteriak. Mereka menemukan jasad seorang manusia. Mendengar itu, Suho dan ketua tim terkejut. Di sana terlihat sosok jasad manusia yang terkapar di lantai dan sudah hangus terbakar. Ketua tim lalu memeriksa jasad itu. Melihat dengan cara berpakaiannya, dia adalah manusia biasa. Sedangkan Suho dan Lim Do-gyu merasa bahwa jasad itu seperti mayat dari monster zombie Mistborn yang muncul pada insiden di kampusnya sebelumnya. Namun ternyata itu bukanlah satu-satunya jasad manusia yang ada di tempat itu. Tidak jauh dari sana juga ditemukan beberapa jasad yang serupa. Seorang hunter kemudian usul untuk menghentikan eksploitasinya dan melaporkan kejadian ini kepada asosiasi. Mendengar usulan itu, ketua tim penyerang berpikir bahwa ini jelas fenomena yang aneh. Berdasarkan dari pakaian yang dikenakan jasad itu, jelas terlihat mereka seperti manusia biasa dan bukan seorang hunter. Karena merasa anggotanya cukup kuat, dia berpikir jika mereka bisa mengatasi situasi ini tanpa ada masalah. Lalu ketua pun mengisyaratkan agar terus melanjutkan perburuannya. Keputusan itu disambut baik oleh para anggotanya. Namun di sisi lain, Suho justru kaget dengan keputusan yang diambil ketua mereka. Talim juga merasa ragu dengan keputusan yang diambil oleh ketua tim penyerang. Suho bilang bahwa mereka tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi di depan mereka. Jika ada sesuatu yang buruk terjadi, Suho memerintahkan seniornya agar cepat lari menggunakan skillnya. Segera setelah itu, tim penyerang melanjutkan perburuannya. Sementara itu, di tempat terdalam dungeon, terlihat ada 3 monster sedang mengamati para manusia yang tergantung dan terbakar. Seorang monster bilang bahwa apinya belum cukup kuat. Dia pun curiga ada masalah pada suplai api mereka. Monster yang lain bilang bahwa ada kabar masalah di lokasi suplai, jadi suplainya tidak masuk dengan lancar. Mereka tidak menyangka Guild Heina yang menyuplai bahan bakar untuk api mengalami masalah. Jika hal ini terus dibiarkan, hasil produksi Stardust yang dihasilkan kualitasnya akan lebih rendah dari hasil pabrik lain. Lalu kemudian, para monster itu merasakan kehadiran seorang di lantai atas. Berhubung mereka sedang memerlukan bahan bakar, mereka pikir ini adalah hal yang bagus. Seorang monster pun segera pergi untuk mengurus para hunter yang datang. Sementara yang lainnya diperintahkan untuk mempersiapkan semuanya dan memanggil rekan-rekan mereka.
Dengan sebuah pedang besar nan panjang di tangannya, monster itu pun gercep menemui hunter yang masuk ke wilayahnya. Di sisi lain, para hunter sedang membereskan monster-monster yang datang menyerang mereka. Ketua tim penyerang pun menjalankan tugasnya dengan menyembuhkan rekan-rekannya yang terluka. Saat itulah ketua tim bilang keputusannya melanjutkan perburuan sangat tepat karena mereka mendapatkan banyak buruan hari ini. Ketua tim kemudian mengeluarkan benda dari sakunya. Benda itu adalah Stardust, sebuah obat stimulat yang bisa meningkatkan mana yang akhir-akhir ini sangat terkenal di dunia perhunteran. Melihat ketua mereka memiliki benda itu, para anggotanya pun sedikit terkejut karena benda itu sangat sulit untuk didapatkan. Si ketua kemudian bilang bahwa efek obat itu bisa bertahan selama seminggu. Jika dia memakannya, mungkin dia akan memiliki mana setara hunter rank C atau lebih. Di saat para hunter sedang membicarakan hal itu, sesosok monster bergerak sangat cepat dan tiba-tiba sudah berada di belakang ketua tim penyerang. Monster itu pun mengayunkan pedangnya dan memukul leher ketua penyerang menggunakan gagang pedang hingga si ketua dibuat pingsan. Stardust yang dipegangnya pun terjatuh dan pecah. Melihat ketuanya tumbang oleh seorang monster, para hunter yang lain pun terlihat sangat panik. Di sisi lain, dengan cepat sosok monster itu kembali mengoplok salah satu anggota tim penyerang hingga pingsan lagi. Si monster kemudian menodongkan pedangnya dan menghitung para hunter yang masih tersisa. Merasa bahwa musuhnya akan menyulitkan, si monster kemudian mengambil Stardust dari balik bajunya. Di sisi lain, mengetahui monster itu memiliki Stardust, para hunter jelas semakin kaget. Monster itu pun langsung menelan Stardust yang dia pegang. Di sisi lain, para hunter langsung buru-buru menyerang monster itu sebelum efek Stardust bekerja pada tubuh si monster. Menanggapi hal itu, si monster melemparkan pedangnya dan berhasil menumbangkan dua hunter sekaligus. Lalu, seorang maga yang bertugas menerangi tempat itu juga dikoplok habis. Karena tempat itu jadi gelap, para hunter yang tidak bisa melihat jadi panik dan berteriak meminta tolong. Kemudian si monster pun dengan mudah menghabisi semua hunter yang tersisa. Setelah itu si monster yang berhasil menjalankan tugasnya mulai membawa para hunter yang pingsan untuk dijadikan bahan bakar mereka. Di sisi lain, Suho tiba-tiba mendapatkan quest dadakan. Suho diminta untuk menyelamatkan para penyintas yang tertangkap oleh seorang demon. Menyadari ada bahaya besar di depannya, Suho langsung menyuruh seniornya itu untuk segera lari. Senior itu akan dipandu goblin bayangan untuk keluar. Sadar bahwa kehadirannya hanya akan membebani Suho, Talim pun memutuskan untuk segera keluar. Di sisi lain, Suho jadi bersemangat untuk menghabisi monster demon menggunakan sarung tangan barunya. Dia kemudian bertransformasi ke wujud gabungan dan segera memasuki dungeon untuk menyelamatkan para hunter penyerang yang telah terculik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.